Tadi walaupun pada saat pembacaan eksepsi itu di hati kita juga terus terang aja. Mungkin kalau nggak tahan mungkin bisa nangis ya. Selasa tanggal 10 Juni tahun 2025, Charlie Chandra kembali menjalani sidang perkara pemalsuan dokumen yang mendudukkan dirinya sebagai terdakwa. Ia duduk di kursi pesakitan karena dilaporkan oleh PT Mandiri Bangun Makmur, salah satu anak perusahaan milik Agung Sedayu Group milik konglomerat Aguan, melalui kuasa hukumnya yang telah meninggal, yaitu Aulia Fahmi. Sidang hari Selasa kemarin merupakan sidang kedua dengan agenda pembacaan eksepsi yang dilakukan tim kuasa hukum Charlie. Eksepsi itu mengungkap sejumlah fakta yang menurut Charlie maupun kuasa hukumnya menjadi indikasi adanya kriminalisasi terhadap Charlie oleh Polda Banten berdasarkan laporan almarhum Aulia Fahmi, kuasa hukum PT Mandiri Bangun Makmur. Judul eksepsi itu luar biasa, yakni pertarungan David versus Goliat atau Daud versus Jalut di lahan PIK 2, mengedepankan kekuasaan. Anggota tim kuasa hukum Charlie mengatakan, perasaan mereka bergetar, bahkan ada yang ingin menangis ketika membaca eksepsi itu jika tak dapat menahan perasaannya. Kasus Charlie memang istimewa, karena dia satu-satunya yang melawan Aguan setelah tanah ayahnya dikuasai dengan cara-cara yang menurut dia tidak sah dan jahat, sementara korban lain yang senasib, lebih memilih tiarap karena Aguan bukan cuma orang super kaya, tapi juga disebut-sebut bagian dari oligarki yang ketika Joko Widodo menjadi presiden pada tahun 2014 hingga 2024, merupakan penguasa negara yang mengendalikan dan mendikte pemerintahan Joko Widodo alias Jokowi. Tak heran, kalau dugaan kriminalisasi Charlie yang berani melawan Aguan, bisa terjadi. Ya, jadi ini kami perlihatkan ya, eksepsi yang telah kami susun sedemikian rupa, ada kurang lebih 30 halaman. Bayangkan ya, 30 halaman, ya, di mana ini menguraikan tentang dakwaan yang dibuat oleh JPU yang menurut kami tidak cermat, tidak jelas, tidak lengkap, dan seterusnya. Jadi ini bentuk keseriusan kita dalam melakukan pembelaan terhadap klien kita, ya, pejuang kita Charlie Chandra. Jadi meskipun surat dakwaannya hanya 3 halaman, dibalas 30 halaman, dibalas 10 kali lipat. 10 kali lipat. Jadi ini sangat jelas, sangat terang bahwa upaya kriminalisasi terhadap Charlie Chandra itu sangat jelas, sangat kental, dan kita ungkapkan semua di sini dari mulai proses dulu ketika Sumita Chandra dikriminalisasi, ya, almarhum ayahnya, kemudian berlanjut kepada anaknya, ya, Charlie Chandra, dan kita ungkapkan juga di sini keterlibatan orang-orang yang menjadi bagian dari pengembang Agung Sedayu Group. Bahkan di sini kita ungkapkan juga ada nama Ali Hanafi Lijaya. Jadi Ali Hanafi Lijaya memang dululah yang melakukan penawaran terhadap almarhum Sumita Chandra agar empang seluas 8,7 hektar untuk dibeli, tapi harganya sangat murah sekali. Makanya Sumita Chandra ketika masih hidup tidak mau empangnya dihargai sangat murah oleh Ali Hanafi Lijaya. Ya, sehingga kemudian empangnya ini direbut, ya, oleh kelompok preman kalau bisa kami katakan. Kemudian karena Sumita Chandra almarhum, maka surat SIM nomor 5 Lemo ini kemudian ingin dibalik nama oleh ahli waris. Nah, disinilah kemudian Charlie Chandra dikriminalisasi, ya, dilaporkan. Karena Charlie Chandra juga tidak mau empangnya dihargai dengan murah. Jadi nanti kami akan hadirkan di dalam persidangan bukti-bukti percakapan antara Ali Hanafi Lijaya dengan Sumita Chandra waktu masih hidup, dan juga dengan Charlie Chandra. Saya sudah diperlihatkan WA-nya, tapi karena Charlie Chandra tidak mau dihargai murah, maka di dalam WA itu diancam. Udah, kita laporkan aja ke Polda Metro Jaya. Jadi artinya secara de facto bahwa mereka pun sudah mengakui bahwa empang itu miliknya Sumita Chandra. Gitu. Tapi karena diharganya 50.000 per meter waktu itu, ya, bayangkan luasnya 8,7 hektar dihargai Rp50.000, mana ada. Kemudian pemilik lahan mau menjual dengan harga yang sangat murah. Lalu dicari-carilah, kemudian pakailah nama Depitnio.
ya, ahli waris De Pietnio. Padahal di dalam fakta persidangan dalam perkara perdata itu sudah ingkrah ya, sudah sampai peninjauan kembali. Nanti kita buktikan di persidangan bahwa De Pietnio sudah mengakui bahwa empang itu miliknya Paul Chandra, bukan miliknya De Pietnio. Gitu ya. Jadi itu jelas ada. Bahkan dalam putusan perkara perdata bahwa dalam pertimbangan majelis hakim itu dikatakan bahwa Sumita Chandra adalah pembeli yang beritikat baik, sehingga harus dilindungi oleh undang-undang, oleh hukum, sekalipun ada perkara pidana yang menyatakan bahwa ada cap jempol palsu yang diduga dilakukan oleh Paul Chandra, yang kemudian Paul Chandra diponis 6 bulan. Jadi apa argumentasi pihak kepolisian waktu itu hanya berdasarkan pada cap jempol itu yang dinyatakan palsu oleh putusan pengadilan perkara pidana, padahal mereka tidak tahu atau pura-pura tidak tahu bahwa ada perkara perdata dari mulai tingkat pertama. Bahwa kami tahu bahwa perkara tingkat pertama, perkara perdata memang Sumita Chandra kalah. Tapi di tingkat banding, di tingkat kasasi, dan di tingkat peninjauan kembali itu Sumita Chandra menang. Tetapi polisi tidak mau melihat bahwa ada perkara perdata yang harus jadi pertimbangan. Itu. Kemudian terkait dengan formulir 13. Nah, ini juga penting. Dan itu juga dalih bagi penyidik bahwa di dalam formulir 13 itu harus bahwa di situ dikatakan tanah itu dalam penguasaan si pemohon. Betul ya? Tetapi persoalannya itu kan adalah administrasi, formulir yang harus diisi. Yang mengisi siapa? Notaris, bukannya Cari Chandra. Cari Chandra juga tidak tahu menahu soal itu. Pokoknya sudah diserahkan oleh notaris Sukamto, dan sebelum diajukan balik nama kan sudah dicek dulu ke BPN. Ini sertifikatnya jelas gak? Clear gak nih? Kan sudah ada surat keterangan bahwa sertifikat ini masih atas nama Sumita Chandra, tidak dalam sengketa, kan gitu ya. Dan seterusnya. Jadi ini clear sebetulnya. Maka sekali lagi kami katakan bahwa perkara ini sebenarnya nggak layak untuk dibawa ke perkara pidana. Ini murni perkara perdata, administrasi saja soal formulir 13 itu. Tapi ya kita tahulah karena ini sudah pesanan dari oligarki besar yang namanya Aguan, sehingga polisi pun ya mau tidak mau harus mengikuti kemauan dari pihak Ali Hanafi dan Aguan dan Nono Sampono. Jadi nanti kita juga minta Nono Sampono juga harus dihadirkan dalam persidangan. Karena di dalam BAP ada keterangan Nono Sampono, ada keterangan dari pengacaranya Agung Sedayu, nanti kita minta dihadirkan. Dan kalau perlu Ali Hanafi kita minta untuk dihadirkan, supaya jangan sampai dia berlindung di balik oknum-oknum kepolisian. Selama ini Nono Sampono, Aguan, dan Ali Hanafi ini kan nggak pernah muncul dalam perkara-perkara di pengadilan, baik perkara perdata maupun perkara pidana. Jadi supaya perkara pengadilan ini berjalan fair, berjalan secara adil, maka pihak di balik pengembang PIK 2 juga harus dihadirkan untuk melihat fakta yang sesungguhnya bahwa Cari Chandra adalah korban perampasan tanah. Itu aja persoalannya. Jadi kalau Cari Chandra atau Sumita Chandra mau dulu dihargai 50.000, mungkin nggak sampai proses, nggak sampai hari ini di pengadilan. Tapi karena dia tidak mau tanahnya dihargai murah, lalu dicari-carilah seolah-olah dia melakukan pemalsuan surat lah, pemalsuan dokumen lah, 263 lah, Junto 55. Jadi buat saya ini dagelan. Tapi tentu kita harus hormati proses hukum yang sudah berjalan, dan kita yakin majelis hakim masih punya nurani. Untuk nanti kita berharap agar Cari Chandra dibebaskan dari segala dakwaan. Terima kasih dari saya. Kalau kita lihat dari perkara Pak Charlie ini singkat banget, hanya hitungan hari. Pra peradilan diajukan, kemudian langsung disidangkan. Nah itu. Jadi di sini saya lihat juga, aduh, yang namanya pembuktian si Charlie itu sampai ditahan itu cuma yang paling pokok adalah lampiran 13 itu aja yang menyatakan bahwa tanahnya dikuasai, itu aja pokoknya ya. Jadi yang paling pokok sebetulnya kalau cara legalitas jelas ini adalah tanah milik daripada keluarga Charlie ya. Itu aja. Jadi mudah-mudahan majelis hakim dalam hal ini dari eksepsi kita bisa mengabulkan, bisa membuka hati, bisa secara jernih melihat fakta-fakta atau melihat konstruksi hukumnya. Ini yang kita harapkan.
memang yang kita hadapi atau yang dihadapi oleh Pak Charlie ini adalah Goliat ini, raksasa ini, ya. Tapi kalau Allah menentukan menang, tumbang juga ya, itu Goliat. tumbang. Itu aja. Jadi yang kita harapkan ya. Jadi kita lihat. Tadi majelis hakim sudah menyebut nama Allah. Kita bangga juga itu. Sama-sama kita. Tadi walaupun pada saat pembacaan eksepsi itu di hati kita juga terus terang aja. Mungkin kalau nggak tahan mungkin bisa nangis ya. Ya itu aja. Terima kasih. Saudara-saudara sekalian, ya baru aja kita selesai membacakan eksepsi atas perkara Charlie Chandra. Saya termasuk yang membaca tadi sangat bergetar ya, karena memang di samping saya sudah mempelajari bahan yang mau kita sampaikan dalam eksepsi tersebut. Memang pada saat membacakan itu lebih bergetar lagi saya. Kenapa seorang Charlie Chandra yang mempunyai hak yang diberikan oleh orang tuanya, yang tentunya ini akan menjadikan kebahagiaan ya buat anak-anak mereka ya, yang telah mendapatkan harta yang diturunkan, tapi menjadi bencana buat dia. Tapi di sini Charlie Chandra dari datang minggu lalu maupun hari ini itu tetap bersemangat, dia teguh, dia kuat. Jadi kita harus dukung, karena di belakang Charlie Chandra ini saya juga sering sekali turun ke lapangan. Jadi hanya banyak orang-orang yang tidak berani mengungkapkan kalau korban itu banyak sekali. Malah beberapa ada, terakhir itu bulan Februari saya ke sana sebelum masih bulan puasa itu masyarakat itu menyampaikan keluhannya. Kemudian ya saya bantu untuk advokasi untuk menyelesaikan, karena dia punya rumah itu hanya ditawarkan 500.000 per meter. Sementara yang sebelumnya ada sampai 3 juta per meter. Jadi waktu itu ya saya minta saya ambil alih untuk bernegosiasi, karena memang Pantai Indah Kapuk ini sangat licik sekali. Dia jual lahan itu per kapling itu rata-rata 30 juta sampai 50 juta per meter persegi. Tapi rakyat itu ya, apalagi waktu masalah PSN hanya 50.000 dibayarkan. Kalau rakyat nggak mau, itu uangnya ditaruh di pengadilan. Nah, itu terjadi proses yang tadi saya sampaikan. Kira-kira 300 KK 5 RT itu menyampaikan keberatan kalau hanya dibayar 500.000. Kemudian waktu saya akan mengadakan pertemuan yang ditarik sama orang-orang itu udah berapa layer itu. Jadi katakanlah 30 sampai 50 juta, itu ke bawah itu cuma 500.000. Kemudian pada waktu itu bisa naik sampai 3 juta. Ya mereka, alhamdulillah mereka bilang bisa dapat 3 juta, tapi masih ada 2 RT lagi yang belum selesai sampai saat ini. Tentunya itu hanya dilakukan bertingkat oleh mereka. Jadi ya level 1 mungkin 10 juta, turun ke 5 juta, turun ke 7 juta, 3 juta. Kemudian yang di bawah itu antek-anteknya itu ya, kaki tangannya itu ya suka-sukanya aja itu mau 500.000 atau 1 juta pun. Jadi kalau dia bisa bernegosiasi, malah banyak juga aparat pemerintahnya itu ikut campur tangan, membantu itu, ikut menekan masyarakatnya. Jadi balik ke Charlie Chandra ini. Charlie ini adalah simbol perlawanan masyarakat Banten khususnya, sehingga bisa terbebas dari cengkeraman.